Nah, kalau pada saat penggunaan, kakak-kakak saya dengan senang hati kita saling sharing. Kakak bisa langsung video call aku atau telepon aku, nanti aku kasih kartu namanya. Siap. Karena memang basically-nya saya 16 tahun jadi ICU. Oh iya. Jadi saya nggak mau ngajarin, saya belajar banyak dari kakak, kita saling sharing aja. Jadi walaupun Erna memang di ventilator secara klinisi, kita kan nggak tahu di lapangan sekarang kan update ilmu banyak nih, jadi sering sharing gitu ya kak. Lanjut aja, untuk ventilator ini memang diperuntukkan dari neonate seperti di layar sampai adult, dari 200 gram 0,2 sampai 250. Jadi pasien yang obes 100 kilo dia masih survive kak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti di ventilator lain ada invasif dan non invasif. Dia juga ada O2 terapi di mana hanya memberikan oksigen dengan flow. Kalau kayak bubble CPAP kan ada pipnya kak. Di dia NCPAP jatuhnya, hanya pip sama oksigen. Di neonate jatuhnya non invasif. Sebelum lanjut, kalau nanti ada yang mau bertanya langsung tanya aja ya kak. Gak apa-apa, jadi kita jatuhnya kayak sharing. Saya nggak mau ada kayak tanya jawab gitu, enak langsung sharing aja. Untuk breathingnya, mungkin Mbak Agnes, ada Mbak Agnes. Saran saya kalau bisa dengan berbagai merek tadi kan ada sedikit leakingnya di atas 300 tuh, ada yang sampai 4000. Nah itu nantinya akan mempengaruhi tidal volume sama minute volume setiap pasiennya. Diharapkan pada saat beda merek ini, dokter anestesi, dokter anaknya idealnya harus tahu karena mempengaruhi nilai itu kak. Saran saya kalau bisa seset breathingnya sama si minggu, saran saya. Tapi kembali lagi ke kebijakan rumah sakit, gitu ya. Untuk di NICU itu kan memang pakai HME aktif ya kak. Kalau di PICU sama di ICU udah pakai HME yang pasif. Jadi kita nggak buang-buang air lagi. Nah tadi saya dapat dengar kalau pasang breathingnya ini suka keliru. Pada intinya sih gampang kak. Seperti ini, saya hanya memberikan benang merahnya aja kan. Yang ada tabung ini pasti diekspirasi, pasti ada pembuangan, ya kak. Nah, yang ada kabelnya ini pasti diinspirasi. Kok bisa? Jadi pada saat kakak memberikan ventilasi ke pasien, oksigen sentral dari rumah sakit, oksigen ini 100% murni sebelum ke pasien masuk ke dalam venti kak. Di dalam venti dihangatkan melalui humidi, gantinya silianya kita, ya kan? Sudah dihangatkan nih, per menitnya sudah hangat, masuklah ke mesin, masuk di inspirasi, dihantarkan sama si heater wire, jebret masuk ke pasien, dari pasien keluarlah ekspirasi melalui selang yang ada residunya ini. Terus udara yang keluar dari ekspirasi kemana? Ke ventilator. Idealnya kak, sebelum keluar ke pasien, ke venti, di sini adanya bakterial filter. Jadi safety kita kena kes juga. Terlepas pasiennya isolasi atau enggak. Kemarin di rumah sakit Tiara Karawaci ya. Nah kalau mereka inspirasi sama ekspirasinya di double kak. Saya salut di situ. PPI-nya jalan, tapi kembali lagi kan kak, administrasi rumah sakit BPJS, inspirasi saya dikasih bakterial filter, karena oksigennya masih 100%, tidak ada kontaminasi, buat apa? Udah kasih ke inspirasi aja, buat safety-nya kita. Gitu. Ya, jadi kalau mau meletakkan bakterial filter di sini, kalau HMEF ini tidak terpakai, peletakannya ini kak, idealnya jangan diekspirasi, cukup diinspirasi. Oh, pantesan kali ya. Pantesan kalau pakai gelombang yang dewasa, ininya nyambung ke itunya ETT-nya ya. Di sini. Di depannya sih ya. Kalau saran saya mending diinspirasi. Karena ada slam, tendensi darah, pasti langsung ngeblok. Pasti kakak ganti HME lagi. HME itu kan 2 kali lipat dari bakterial filter harganya. Apalagi pasiennya panas, evaporasi, uap, ngeblok lagi, bacanya itu bakalan semeraut, pasti ganti-ganti lagi HME. Idealnya biar aja diinspirasi.
Gantinya kapan? Kalau ngomong ideal 1 kali 24 jam, kotor nggak kotor, buang. Karena dispo, karena BPJS termasuk rumah sakit saya dulu, tunggu berubah warna baru diganti. Iya. Gitu ya kak. Jadi sedikit saran aja kalau masih pakai yang HME aktif seperti ini, kalau yang pasif diinspirasi. Pada saat nebul, HME-nya wajib dilepas. Karena uap obat yang sudah pecah menjadi uap sebelum ke pasien terfilter di sini, nggak nyampe ke pasiennya. Eman kak. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kak? Apa lanjut? Bedanya HME sama bacterial filter? Kalau bacterial filter dia hanya memfilterkan bakteri-bakteri sebelum keluar ekspirasi pasien dari mesin. Kalau HME ini, H heated, dia penggantinya ini menghangatkan. M-nya moisturizer, dia memberikan uap air. E-nya pada saat pertukaran gas dia tidak ada terjadi pemblokan. F-nya filter untuk filtrasi. Kayaknya kakak ini ngetes saja deh. Kak, soalnya kalau di kita ini kita kan HME sama bacterial filter ada. Dijadiin satu ya kak? Dijadiin satu. Kadang-kadang kalau misalkan yang warnanya hijau itu apa sih namanya, biru apa? Saya nggak begitu paham. Banyak mereknya kak. Nah, kakak tanyakan ke vendor, ini alat kamu ini hanya pure bacterial filter, apa HME sendiri atau hanya HME plus bacterial filter? Tapi kalau dibilang ini bisa HME sama bacterial filter, ya udah mau nggak mau kakak nyimpennya di sini aja, karena dia nggak pakai sistem ini kak. Tapi kan kalau kasusnya Neo kan masih pakai HME aktif kan kak, karena bayi kecil. Tapi kalau yang dewasa di sini bacterial filter, di sini HME. Boleh minta tes langsung lain. Tadi sini udah ambil. Tadi ada kayaknya dipegang-pegang baru. Udah aku tulis. Oke, siap. Nah, ini saran saya jangan sampai hilang ya kak. Kalau hilang pun nggak apa-apa sih, nanti ngubungin Mbak Abbas. Mahal ya, iya. Buat menggaji Erna kak. Jadi kalau saya dulu kak, habis sistem cek, kalibrasi, pakai ini langsung simpen. Karena ini lumayan, apalagi yang dewasa. Kecil-kecil begini cari mahal. Betul. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini kak sebelum lanjut? Apa cukup? Kendalanya itu saat kita kalibrasi Kita kalibrasi, start cek, sistem cek. Durasinya 2 menit paling lama kan. Idealnya intubasi paling lama dibanding sistem cek. Intubasi itu kurang dari 5 menit mainannya anestesi kan. Sedangkan dia hanya 2 menit gitu. Dan sewu di ventilator lain, kakak sebut tadi saya make. Itu tempat saya dulu. Saya komputer user itu dulu sekitar 8 sampai 10 menit. Kupas baterainya nggak kan? Kupas baterai. Hamilton bolak-balik ganti flow. Itu sekitar 5 sampai 6 menit. Jadi ventilator yang paling kecil durasinya saat kalibrasi Mindreka hanya butuh 2 menit aja. Jadi even pasien jelek mau intubasi kakak langsung kalibrasi. Intubasinya belum selesai, udah selesai kok kak. Atau pasien mau naik nih ke NICU, tunggu sebentar ya, saya kalibrasi sebentar, hanya 2 menit. Oke, jadi setelah 2 menit boleh pasien naik lagi. Berarti tidak wajib pas semua ya Dek, ya? Yang tadi- Wajib pas semua kak. Yang itu tadi yang angka yang dibawa yang oksigen apa tadi? Legit tadi, itu kurang dari 300 masih boleh kak. Masih Yang di toleransi. bawahnya tadi ada yang satu Nanti kita ya? lihat satu. Pakai lihat Kita lihat ya. Oke, tampilannya seperti ini. Tadi Erna udah coba untuk sistem cek. Di sini terdeteksi ya kak tadi di 14.38 tanggal hari ini. Jadi seumpama nih kak, sampai satu shift ini nggak ada pasien, tiba-tiba malam datang ada pasien. Menurut ini pas semua, langsung masuk ke pasien nggak apa-apa. Tapi kalau ada temannya enggak, aku maunya start cek dulu, nggak apa-apa. Yang penting terakhir kalau bisa sehari sekali, saran saya lebih baik sebelum ke pasien apalagi gitu kan. Jadi even nanti kakak lapor dokter, nggak mungkin kan pasiennya nggak riwo, pasti riwo kan, lapor dokter pasiennya gaduh gelisah, terus ininya trouble kan kesel ya kak. Jadi kita mengharapkan pada saat pakai ventilator ininya nggak bermasalah. Seperti ini. Ada yang mau di
Apa lanjut? Lanjut. Ini tampilannya seperti ini. Sebenarnya ada 3 step. Yang step terakhir flow sensor. Yang step pertama dia diminta konekkan oksigen sentral melalui selang ke belakang. Udah. Yang kedua, untuk bacterial filter seperti ini, pada saat sistem cek tes selangnya dilepas ya Kak. Di ventilator lain dia pakai probe untuk ngeblok atau pakai tangan. Nah di Mindray cukup ditempel di sini. Biasanya probe-nya di ventilator lain itu Kak sering hilang, makanya di Mindray difasilitasi untuk ada ngeblok. Jadi seperti ini tampilannya. Sudah sesuai, kita langsung continue. Boleh nanti kakak cek paling lama 2-3 menit. Ini tulisan apa Kak? Jadi yang ada lekitnya itu yang Di sini baiknya, itu tadi. di sini angka. Nanti. Yang dimaksud tadi kan Nah iya nanti. Coba nanti Mbak. yang itu yang ada tulisan lekit sih. Tulisannya itu yang suka lama. Ini 264. Ini 1 liter itu untuk membaca compliance-nya Kak. Jadi pada saat seperti ini, even nanti tidal volume, minute volumenya nggak sesuai dengan perumusan kakak ARDS 6-8 cc per kilogram berat badan, ingat Kak, dia ada leakage sekian. Sama sirkuitnya ini nggak masalah. Nggak masalah. Yang saya lebih tekankan leakage-nya, karena kan ada dead space yang keluar tuh Kak. Nah, sini Kak. Oh iya. Nggak usah saya Mas. Kok saya pede loh. Nggak apa-apa. Terus Ernanya biar kita lebih semangat. Ribet, repot. Nah, anestesi kan nggak mau tahu kan Kak. Lapor dokter, lapor hasil lab, even ke pasien lain butuh sesuatu bisa ditinggal. Tapi kalau di servo nggak bisa ditinggal. Coba. Nah, pada saat ini jangan kaget Kak, kok ini kok nggak bisa gitu. Pasti nggak akan salah. Karena kita buru-buru, rumah sakit kemarin Lamongan nggak bisa. Udah terlanjur dimaki-maki sama anestesinya. Sebelahnya. Oh iya bisa Kak, tadi sambil tremor. Kan diomelin sama ibu ya. Iya. Masih Rani. Pas. Jadi Kak, kalau saran saya harus pakai ke pasien, ini dibersihkan, dikeringkan dengan tisu. Jadi benar-benar supaya lempengan emas-emas rambutnya itu tidak merusak pada saat start check. Gitu. Dan ini sekali lagi seperti kasusnya ini jangan hilang. Kalau hilang nanti berurusan dengan Mbak Agnes terus kesilis mungkin. Potong gaji. Enggak apa-apa buat gajian masih salah, depannya nggak apa-apa. Gitu. Oke Kak, di sini setelah lulus semua kita sistem ceknya, kita exit. Kalau tadi nggak jadi lolos, langsung retry, diulang kembali. Nah ini 14.54 tanggal 30. Di ventilator jadul zaman dulu ada yang ingat pakai Galileo nggak Kak? Iya Galileo itu Nah, masih ada. Nah, ada nggak sistem seperti ini? Enggak kan? Saya, Erna, jam sekian, tanggal sekian, siap ventilator. Benar kan Kak? Nah, kalau di ventilator ini nggak usah lagi tulis-tulis Kak. Jadi langsung dia terbaca secara sistem. Gitu. Lanjut, di kita dokter anaknya, untuk DPJP dokter anak ya Kak. Untuk IBW-nya pakai berat badan atau panjangnya baik? Berat biasanya berat badan. Berat badan ini udah pas ya berat badan, karena di rumah sakit lain ada yang pakai tinggi badan dokter anestesi sama anaknya itu biasanya kan beda-beda tuh Kak. Kalau langsung berat badan itu pas berat badan. Iya sih. Gitu. Karena kita tahu apalagi pasien yang intubasi kan kalau bayi kecil kan 2-4 atau sampai 6 kali cc per kilogram berat badan ya kan.
Kalau dewasa kan 6 sampai 10, 6 sampai 8 kayak gitu untuk tidal volume. Karena ini sudah sesuai dengan berat badan, saya nggak usah set lagi. Tapi itu beratnya ya 3 ya. 3,0 ya. Kalau dari neonate 0,2 sampai 15 kilo Pak. Tapi kalau untuk pediatriknya dari 3 kilo sampai 35, sisanya ada sampai 250 kilo. Kak, maaf, Oke. kalau untuk yang berat badan di situ itu kalau kita hanya untuk mengkalibrasi itu, misalkan dia belum masih tahu BB-nya dari bawah, belum dinaikin, kita belum nanya, nggak apa-apa kan asal kita Nggak apa-apa. Tapi saran saya pada saat ngirim pasien Kak, seperti biasa berat badannya berapa? Berapa? Oh, jadi kita tanya Apalagi dulu. pro intubasi, langsung Kak. Berat badannya 5 Langsung kilo, ditanya langsung nanti. aja umpamanya anak ya Kak, contoh Mm-mm. anak 5 kilo. Enter. Terlepas dia mau invasif, mau non invasif, terserah. Jadi Kakak udah terekam di sini. Ini hubungannya apa? Kita baca tidal volume nggak lagi pakai kalkulator Kak. Kita langsung otomatis dan minute volume. Oke, seperti ini tampilannya. Pasiennya bisa female atau male, tidak ada yang tengah-tengah ya Kak, berarti. Terus ini yang invasif. Ini parameternya, kok cuma segini ya Pak? Saya mau PRVC di mana Pak? Di mana Pak? tadi mau dijelasin. Ayo. Saya Erna, dokter anestesi, saya mau pakai PRVC. Di mana Pak? Ya Pak. Saya nggak mau ngajarin tapi saya mau sharing. Lihat Kak, kakak aja yang ngajarin. Enggak. Ayo. Di sini ada titik-titik. Mungkin makanya bisa berdiri. Titik-titik. Di sini titik-titiknya more tapi more. Lensel. Set. Kalau dokternya minta PRVC, tampilin semua. Oh, Nanti bawah. PRVC. Kenapa saya ngasih pertanyaan itu? Kembali lagi di rumah sakit saya yang kemarin, dokternya mau pakai BC-PAP. Pipet kita jarang sih. Ada 2 level. Hmm. Istilahnya aja Kak. Ya. Terus di NC-PAP juga seperti itu. Nih, ada titiknya 3. Kalau saya lebih suka semuanya dimasukin. Jadi even dokternya nyari, dia nggak ngamuk-ngamuk ke kita. Jadi udah siap gitu Langsung ya Kak aja. ya. Tinggal Dokter kita mau setting apa? doang ya. Kak ini kok nggak ada PRVC Kak? Waktu training dikasih tahu ada konfigurasi. Timur tadi ya Kak. Ya, kalau ini untuk parameter lebih lengkapnya. Tapi kalau umpamanya yang ini, yang seperti ini aja. Kita tahu ini yang kontrol, ini mandatory, ini spontan. PRVC itu Kak, sistem kerjanya Kakak neuroventing ngasih pressure yang dihasilkan tidal volume. Jadi dia penggabungan antara ibu dan ayah. Itu lebih senang dipakai pada saat kasus COVID kemarin. Saya di rumah sakit saya dulu sih. Oke Kak, jadi saya mau minta pakai pressure tapi kontrol seperti ini tampilannya. Mungkin parameternya nanti kan dokternya ya Kak, wilayahnya dokter. Kalau saya dulu dokter sudah segini ya, oke, intubasi udah siap, saturasinya oke, masuk ke ventilator. Gitu. Dan saya kasih tahu lagi untuk di mandatorinya, parameternya ada delta P inspirasi. Delta P inspirasi itu gabungan dari pemberian support pada inspirasi ditambah PIP. Makanya disebut delta Kak. Jadi even saya kurangin P inspirasinya atau PS-nya dokternya minta 13, berarti delta P-nya 10. Kakak jangan lihat ini, tapi yang kakak lihat ini. Ini dihasilkan dari ini, dikurang ini jadi ini. Jadi dokternya minta PS Kak. Kok nggak ada PS Kak? Ada di sini. Berupa delta. P supportnya ditambah sama PIP. Oh ya, sorry Kak. Ya. Izin, kalau nanti dokternya kan bilang PIS-nya itu mintanya 12. Jadi aku harus ngeliat yang di sini, walaupun di sini nanti tambahannya 10 kan. Kakak foto.
Dokter minta berapa inspirasinya? 10. Oke. Sih. Pipnya berapa? Pipnya 5. Oke. Ini ya, Dok. Dengan begini ya, Dok. Gitu. Kok itu ada apa nih 7? Tenang, Dokter. Dokter kan minta inspirasinya. 12 gitu. Jadi di situ. Gitu. Lanjut. Di sini T inspirasi. Di mindring. Hubungannya sama IE, Kak. Jadi kalau dokter anak ada yang minta IE, kok nggak ada, dia ke hide di sini. Jangan takut. Bisa aja sih saya rubah. Makanya dokter di sini dia lebih biasa T inspirasi atau IE. Nah, pasti kiblatnya RSCM ya. Iya. Kalau saya di Sutomo itu mainannya T inspirasi, Kak. Ini udah IE. Tapi kalau untuk di ini, kalau untuk dikontrol dia langsung kebuka, Kak. Hanya untuk dikontrol, tapi hanya untuk di mandatory Kakak harus klik T inspirasinya jadi IE. Pokoknya ingat aja, Kak, T inspirasi IE. IE itu T inspirasi. Gitu ya. Terus tadi kemarin ada kasus ya bayi 0,8 dengan kita pakai tidal volume berat badan terendah 2 sampai 6 cc per kilogram berat badan. Tidal volumenya ini dokternya minta kurang dari 30, paling rendah 30. Gak bisa, dokternya marah dong, pasti ngamuk. Hubungannya kemana, Kak? Kakak yang pertama, hubungannya tidal volume kakak hitung dengan frekuensinya. F ini frekuensi RR ya, diingat, volume. Ini untuk kasus neonat pakai volume, kita pasti targetnya ini kan, kita pakai tidal volume kan. Even ini nggak bisa diturunin lagi, Kak, jangan panik. Yang perlu kakak tekankan di sini selain frekuensi, kakak mainin T-pulse-nya, dia akan turun otomatis. Jadi kalau di ventilator zaman dulu RR berdiri sendiri, IE berdiri sendiri. Kalau dia enggak, Kak, tidal volume ini mempengaruhi ini, IE sama T-pulse. Kata kuncinya apa? Dokter minta tidal volume berapa? 15. Ya udah, dokter lihat ini. Yang ininya settingan aku. Yang penting tidal volumenya 15. Gitu. Oh, berarti ini diutak-atik ya, dia bilang kayak gitu. Nah, kayak gini. Udah nggak bisa lagi. Nggak bisa 11. Nggak bisa lagi kan, Kak? Ini hanya paling rendah 40. Saya mau nurunin ini gimana? Ini makin banyak. Soalnya sebelum diajarin kakak itu kan belum sedetail itu. Jadi kalau untuk kadang ada benar dokter yang bertanya tuh, bisa Kak. turun. Ini, T-pulse-nya ini. Berhubungan Pak 3 ya. Ingat ya, Kak. Pokoknya kata kuncinya kalau dia minta volume, mau kontrol, mau mandatori, kakak tanya berapa volume yang diminta. 200, 350 dengan berat badan segitu bayi. Dokter lihat ini aja sama hasil yang dihasilkan pasien. Untuk parameter ini saya yang tahu, Dok, karena ini saling bersinggungan. Gitu loh. Yang penting target volume yang dokter minta tercapai. Tapi idealnya kasus neonat seringkah pakai volume, Kak? Setahu saya pakai pressure. Pressure. Gak ada yang berani. Ya cuman waktu itu Kak, ada dokter umum ya di general itu, dia itu kalau ventilator zaman dulu kan kontrol ya. Nah kalau di sini kan kita adanya asis kontrol. Berarti kan sama ya? Sama. PRV semua itu Sama. Hitungannya di kontrolnya dia 100% venti, kita sama ini kontrolnya. Iya. Berupa pressure atau volume. Setahu saya sih, ilmu saya belum lupa sih, kalau neonat jarang pakai volume. Gak ada yang berani. Gitu. Pasti kalau nggak pressure ECM. Itu ya, Kak. Jadi jangan takut karena ini nggak bisa diturunkan. Kata kuncinya 1, 2, 3. Parameter ini yang punya ilmu hanya perawat doang. Dokternya hanya tahu ini tok.
karena dia yang tahu kapasitas dengan berat badan pasiennya. Jeleknya volume apa sih kak? Mau ada slam, mau ada darah, tendensi banyak, dia kan ngasih aja. Kalau pressure kan enggak, dia akan menyesuaikan kondisi pasien. Gitu. Oke, dengan neonate umpamanya berarti kegedean lah kak, 1,5. Dia pakai volume, parameternya ini ya dok, tidal volumenya segini ya dok, sesuai dengan dokter minta, langsung start cek. Tampilannya kurang lebih kayak gini. Ingat tadi lekeknya kakak 200-an. Jadi pada saat handover kak, jangan lupa disampaikan settingan pada saat start cek lekeknya 200-an. Jadi terus sampai ke shift berikutnya dengan tidal volume sama minute volume yang tadi. Saya mintanya sih kurang dari 100. Cuman tadi kan 200 dengan merek ini. Gitu. Sama lah kan. Di tempat lain ada trigger pasti digambar paru. Ya kan? Gitu. Kalau MV Oke. itu high itu Minute volume. Ini kan minute volume settingan pabrik seperti ini. Kita tahu batas atas sama batas bawah settingannya harus 25%. Jadi kakak hitung. Di sini tadi dia kan dengan 0,2 bunyi karena terendahnya di settingan dia 0, nah itu ini bisa kakak setting. 0,3 ya. Berarti mengikuti yang bunyi tadi, Iya, angka yang pas kakak bunyi lihat. tadi. Oke. Kenapa minute volume rendah? Kamu lihat dong, dia udah mandatori pakai pressure, berarti pasiennya belum kuat. Gitu. Naik dong ke kontrol, minta tolong kakak, aku naikin ke kontrol, nggak kuat mandatori. Gitu. Tadi yang P-inspire itu yang kalau kita nyari yang tadi nggak bisa diturunin, Ini? itu kan berhubungan ada 3 tuh tadi. Ya, ha-ha. Nah, kita nyari yang berhubungan 3 itu di nilai lebih atau nilai terendahnya. Dokter minta advice-nya berapa kak? Misalnya 10 kayak tadi 10 terendah. Nah, 10 itu udah nggak bisa kakak turunin lagi tuh. Nah, Nah kakak mainin yang tadi Nah, F, iya. Yang 3 tadi. Tepos sama IG-nya nggak usah, nggak ngaruh. Itu aja. Jadi kalau kita dokternya mainnya itu harus ke yang nilai terendah atau nilai tertinggi dari nilai sesuai dengan target tidal volume. Oh. Jadi kalau mau turunin ternyata dia masih rendah, naikin lagi kak, sampai dokter minta tidal volume yang dia minta. Ya, gitu. Jadi patokannya yang 3 tadi, kakak nggak usah takut karena ininya rendah, dia masih bisa kok. Jadi nggak ada istilah tidal volume rendah nih ventilator nggak bisa ngasih, bisa. Karena dia masih 200 gram masih bisa survive. Gitu. Oke, ini gambar grafik di ventilator lain aman lah ya kak. Ini spirometri, ini biasanya mainannya anestesi. Kita mau lihat komplainnya, tuh refleksnya, triggernya ada ya kak. Tapi lebih saya suka Velis. Ada yang tahu kenapa saya suka pakai Velis kak? Ini mainannya dokter anestesi. Kalau mau proses winning, yang dilihat satu WOB, yang kedua RSBI. RSBI nomornya 60 sampai 105. Syarat winning. Jadi kalau mau winning pasiennya, kakak lihat ini, nggak usah lagi ngitung, fotoin. Dok, WOB-nya aman, nggak ada lagi work of breathing-nya, jalan nafasnya clear, RSBI-nya normal. Yuk, winning kita. Jadi perhitungan tidal volume kakak udah nggak pakai kalkulator. WOB juga nggak ada lagi pakai kalkulator, apalagi RSBI. Jadi perhitungan kalkulatornya untuk menghitung obat tubuh jetnya lah, antibiotiknya lah, sangat terbantu. Dokter mau winning yakin, WOB-nya loh, RSBI-nya loh masih segini loh. Jadi kita berargumennya secara diplomatik kan hasilnya ini. Takutnya nanti apa? Reintubasi, capek lagi kakak. batasnya sampai gimana tadi POB sama kalau untuk ini? Kalau nilainya RSBI 60 sampai 105 kak. Kalau WOB semakin dia tinggi, berarti kan pasiennya napasnya makin berat ya kak. Apalagi bayi kecil. Kalau nggak muncul kayak gini berarti? Kalau ini kan saya nggak pakai. Oh iya deh. Ceritanya parunya bobo. Gitu.
Terus pada saat jam besuk langsung kakak lock. Ivan nanti ada keluarga pasien tanpa sengaja sentuh yang tadinya dia sudah mandatori langsung ke kontrol, Langsung lari, repot ya. kan, langsung aja di lock. Gitu. Udah selesai jam besuk boleh dibuka lagi. Gitu. Kalau nebul usahakan pakai selang khusus nebul ventilator ya kak, jangan yang buat selang di dinding, nggak nyambung itu, beda. Jadi khusus ventilator untuk nebulizer yang di sininya nanti ada bentuk T, bawahnya itu buat obat. Iya, ada cabangnya. Jadi kakak bisa naruh obatnya di situ, pengencernya juga di situ. Tinggal kakak mainin durasinya 10 sampai 1 jam. Sorry kak, kalau yang untuk neonet gimana? Apanya? Netnya?